Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi MI Tawing 25 yang saya banggakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silahkan kalian berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang fikih, khususnya adalah tentang materi zakat fitrah. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan zakat fitrah. Yang pertama, pengertian zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah ada secara bahasa, zakat fitrah mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik atau badan. Kemudian zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang dimaksud zakat di sini adalah memberikan harta berupa makanan pokok. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat makanan pokok, bukan uang dan lainnya. Jadi makanan pokok yang berlaku di daerah itu. Kalau di kita di Indonesia zakatnya adalah zakat beras, karena makanan pokok kita beras. Yang selanjutnya, dasar atau dalil zakat fitrah. Ada dua sumber atau dua dasar. Yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Bapak bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Ini merupakan dasar atau dalil kewajiban tentang zakat fitrah bagi umat muslim. Dasar yang selanjutnya adalah dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakat al-fitri min Ramadan ala nas so'an min tamarin au so'an min syairin ala kuri hauri au abadin dakarin wa unsa minal muslimin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok, kurang lebih 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini dasar yang kedua tentang kewajiban melaksanakan zakat fitrah yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kemudian selanjutnya kita bicarakan tentang ketentuan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, hukum zakat fitrah. Menurut dari Al-Quran dan hadis di atas sudah jelas sekali bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Jadi semua orang muslim dengan syarat tertentu itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah setahun sekali. Yang nomor 2, rukun zakat fitrah. Apa saja rukunnya?
Ini ada 4 macam. Yang pertama, rukun zakat fitrah adalah niat. Harus diniatkan zakat fitrah. Kalau di kita biasanya bahasanya adalah diniatkan untuk melakukan zakat. Jadi innamal a'malu binniyat, semua harus menggunakan niat. Kalau niatnya tidak pas maka juga tidak betul. Yang kedua adalah ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Tuh, rukun yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang keempat atau yang terakhir, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi rukun zakat itu ada 4, niat, ada muzaki, mustahik, dan ada barang yang dizakatkan. Anak-anak yang saya banggakan, selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Kalian baru tahu apa syarat orang wajib melakukan zakat fitrah itu? 1, atau yang A, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi ketika ada orang sampai akhir bulan Ramadan masih hidup, berarti dia wajib berzakat. Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua atau yang B adalah memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Jadi seperti ini. Misalkan ada orang yang tidak begitu kaya, namun misalkan hari ini tanggal terakhir bulan Ramadan, makan untuk nanti malam itu, persiapan makanan itu masih ada, kemudian untuk persiapan makanan untuk besok siang juga masih ada, maka itu sudah diwajibkan untuk zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan 1 tahun sekali di akhir bulan Ramadan. Jadi tidak boleh kemudian setelah bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah, tidak boleh. Selanjutnya adalah niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Jadi bapak atau orang tua itu meniatkan zakatnya untuk dirinya sendiri, misalnya untuk istrinya, untuk anaknya. Itu yang bertanggung jawab adalah kepala keluarga. Jadi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah kepala keluarga. Yang selanjutnya, ukuran dan takaran zakat fitrah. Nah, ukurannya berapa? Ini kita bisa lihat. Ukuran zakat sebanyak 1 sok, yakni takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi. Jika dikonversi ke dalam satuan takar zaman sekarang, jika disamakan dengan zaman sekarang, 1 sok itu sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram, 2,5 kilo. Jadi 1 sok itu kalau di kita di Indonesia khususnya di Trenggalek itu sama dengan 2,5 kilogram beras. Namun untuk kehati-hatian ini ditambahi biasanya, bukan 2,5 tapi 2,8 sampai dengan 3 kilogram. Ini ukurannya. Jadi tidak boleh kemudian zakat fitrah sebanyak 2,4 atau 2 kilo 4 on, tidak boleh. Minimal 2,5 atau 2 kilo 5 on. Kemudian kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Nah ini, waktu pembayaran zakat fitrah cukup panjang, mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihramnya imam
pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Artinya seseorang boleh membayarnya kapan saja dalam batas ketentuan waktu itu. Jadi di awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu boleh. Misalnya tanggal 1 Ramadan berzakat, boleh. Karena aturannya itu. Sampai kapan? Sampai akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan itu dihitung kapan? Sebelum takbiratul ikhramnya imam sholat id. Jadi pagi hari pas hari raya itu sebelum sholat id itu boleh berzakat. Namun setelah sholat id itu zakatnya tidak memenuhi syarat. Anak-anak yang saya banggakan, mungkin itu sekilas materi fikih pada pagi hari ini. Untuk materi kelanjutan dari tentang zakat fitrah ini kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan kalian pahami dan nantinya bisa kita praktekkan. Mungkin itu yang kami sampaikan di pertemuan yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupi. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.